Hidup nggak selalu memberi kita waktu untuk bernapas. Kadang baru aja satu masalah selesai, masalah lain udah nunggu di depan. Lebih besar, lebih berat, dan lebih berbahaya. Dan bagi sebagian orang itu bukan kebetulan. Itu adalah hidup mereka. Satu konflik ke konflik berikutnya. Satu kesalahan ke kesalahan berikutnya. Satu pertempuran ke pertempuran berikutnya. Dan ketika dunia terasa seperti nggak pernah berhenti menyerang, pertanyaannya bukan lagi gimana cara menang, tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Inilah cerita aksi paling menegangkan dalam film One Battle After Another. Cewek tomboy satu ini namanya Perfidia Beverly Hills, diperanin sama Tiana Taylor, tapi kita panggil aja Bev. Dia nih seorang pejuang revolusi atau revolusioner yang tangguh dan jago banget berantem. Hari itu Bev ngeliat situasi tempat penahanan para imigran yang mau tinggal di Amerika. Soalnya Bev sama revolusioner lain pengen ngelakuin sesuatu. Mereka pengen ngebebasin para imigran yang ditahan di situ. Namanya juga revolusioner kan, pasti bertolak belakang sama sistem pemerintahan yang otoriter. Kalau cowok ini namanya Bob, diperanin sama Leonardo DiCaprio. Dia nih pacarnya Bev. Dia juga bakal ikut rencana pembebasan para imigran bareng Bev dan beberapa revolusioner lainnya. Sebelum beraksi nanti malam, para revolusioner diskusi dulu nih buat ngomongin strategi yang bakal dilakuin nanti malam. Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Ada yang evakuasi imigran, ada yang nahan petugas militer, ada juga yang siapin alat duar buat melenyapkan tempat penahanan imigran. Bob bilang ke Bev kalau dia udah bikin alat duar rakitan. Jadi semuanya udah terencana dan siap banget. Sedangkan Bev bilang kalau dia bakal bikin sesuatu yang mencengangkan di tempat penahanan imigran nanti. Malamnya mereka semua langsung beraksi sesuai strategi dan tugasnya masing-masing. Mereka kerjasama dan teratur banget nih buat bikin para petugas militer di situ nggak berkutik dan para imigran yang ditahan bisa mereka angkut ke dalam truk buat dibebaskan nantinya. Di situ Bob lagi sibuk pasang alat duar di sekitar area tempat penahanan itu. Dia lakuin dengan hati-hati dan tinggal nunggu perintah dari Bev buat dibikin duar semua alat itu. Sedangkan Bev sendiri udah nodong senjetong ke kapten yang bertugas di tempat penahanan imigran itu. Dia namanya Kapten Stephen, diperanin sama Sean Penn. Bev berani banget nih langsung berhadapan sama kapten yang bertugas di situ. Sementara itu mereka yang bertugas mengevakuasi udah ngamanin para imigran buat masuk ke dalam truk tuh. Orang-orang itu yang harus mereka jaga dan bebasin. Bev nyuruh si Kapten Stephen ngiket tangannya. Si kapten nurut aja tuh sama Bev. Takut kali dia ya. Tapi dari tatapannya Kapten Stephen kayak nafsu gitu ngeliat Bev. Abis itu Bev langsung maksa Kapten Stephen buat keluar dan ikutin perintah dia. Bev pengen ngurung Kapten Stephen di suatu tempat tuh. Pas udah di luar, Bev langsung kurung Kapten Stephen sama petugas militer lainnya. Abis itu Bob langsung teriak-teriak layaknya revolusioner yang berontak sama pemerintah otoriter. We are a political organization that is free from the eyes, the ears, and most importantly the weapons of the imperialist state and this fascist regime. Setelah itu, Bev sama Bob juga langsung kabur dari tempat itu. Mereka puas banget bisa nyelesain misi revolusi itu. Setelah menyelamatkan dan membebaskan para imigran, Bev masih jadi seorang revolusioner untuk pemerintah atau institusi manapun yang dia rasa nggak adil dan membatasi hak-hak banyak orang. Dia nggak melakukan dengan lembut, tapi dengan kekerasan dan kerusuhan. Suatu hari pas Bev lagi beraksi, dari kejauhan ada Kapten Stephen yang ngintip aksi yang dilakuin sama Bev itu. Tapi bukan yang mau ikut campur, Kapten Stephen malah fokus sama lekukan tubuh cantik dari Bev. Bener dong, Kapten Stephen emang nafsu sama Bev ternyata. Tapi saat itu isu orang kulit putih berhubungan sama orang kulit hitam itu masih dianggap tabu. Makanya Kapten Stephen cuma bisa ngebayangin dan ngintip dari jauh doang tuh. Suatu hari Bev lagi pasang alat duar di dalam toilet di suatu gedung institusi. Dia mau melakukan aksi revolusi dengan melakukan perlawanan hebat. Tapi tiba-tiba di dalam situ Bev dipergokin sama Kapten Stephen. Tapi di situ Kapten Stephen bilang kalau dia nggak mau ngehalangin apa yang dilakuin sama Bev. Dia cuma pengen Bev ngebalikin topi dan senjetong yang dicuri Bev waktu dia beraksi di tempat penahanan imigran. Kapten Stephen kasih tahu kamar hotelnya dan dia pengen Bev samperin dia di kamar hotel itu sekalian balikin topi dan senjetong punya Kapten Stephen. Malamnya pas di kamar hotel, Bev sama Kapten Stephen bukan cuma ketemu buat balikin senjetong dan topi, tapi mereka malah wik-wik juga. Ternyata bukan cuma Kapten Stephen yang nafsu, Bev juga nafsu tuh sama Kapten Stephen. Duh, nggak bahaya nih mereka.
Beberapa bulan kemudian, Bev udah hamil anak pertamanya. Udah bentar lagi nih dia bakal ngelahirin anak pertamanya. Tapi nggak ada yang tahu juga itu sebenarnya anak Bob atau Kapten Stephen. Tapi yang jelas, Bev emang beneran pernah hubungan sama Kapten Stephen. Tapi nggak ada orang yang tahu soal itu. Beberapa bulan kemudian, Bev udah ngelahirin anak pertamanya. Anak pertamanya itu cewek. Bev sama Bob bakal merawat dan membesarkan anak itu. Tapi pas Bob lagi sibuk-sibuknya dan sayang-sayangnya sama anak pertama mereka itu, Bev malah ngerasa cemburu karena perhatian dan waktu Bob lebih banyak buat anak mereka. Udah gitu, Bev juga ngerasa dia suntuk di rumah terus. Dia nggak bisa ngelakuin aksi revolusi lagi. Dia merasa terkekang semenjak punya anak. Lama-lama Bev cuma bisa ngebatin sendiri doang. Sampai-sampai suatu hari, Bev nekat pengen keluar dan melakukan aksi revolusi sendiri. Dia bosan ngurus anak dan di rumah doang. Bob udah berusaha buat menghentikan Bev dan ingetin kalau dia sekarang seorang ibu. Tapi Bev malah keras kepala dan ngelawan Bob. You realize I put myself first, right? And that's what you're scared of. We have her now. I put myself first and I reject your lack of originality. Go, my lack of originality. You stop with all this bullshit. Would you stop it? We're a goddamn family. Parah banget kan? Bev tetap memilih buat pergi sendirian ninggalin Bob sama anaknya. Suatu hari, Bev sama komplotan revolusionernya melakukan aksi di dalam perusahaan bank. Mereka melakukan perlawanan itu dengan merampok uang di bank. Tapi tiba-tiba di situ, Bev bener-bener pakai kekerasan yang udah kelewat batas. Dia pakai senjatanya buat bikin petugas keamanan di gedung itu nggak berdaya. Padahal seharusnya nggak sampai segitunya. Pas keadaan cukup ricuh, Bev sama komplotan revolusioner langsung pada lari buat kabur dari tempat itu. Mereka dengar sirine juga tuh, artinya bakal ada banyak polisi yang ngejar mereka. Apesnya mobil yang dinaikin sama Bev sempat nabrak. Jadi Bev harus segera turun dan lari-lari dari inceran polisi. Mereka pada berpencar. Bev ngos-ngosan banget lari sendirian. Tapi secapek apapun tetap aja Bev malah nggak bisa lolos nih. Dia dikepung dan ketangkep sama polisi. Pas ditangkap, Bev udah nggak bisa berkutik. Para polisi seneng banget tuh. Bev yang dikenal sebagai biang kerok dan kaum revolusioner akhirnya bisa ditangkap juga. Mereka pada merayakan kekalahan Bev itu. Pas lagi ditahan, Bev disamperin dan dijenguk sama Kapten Stephen tuh. Di situ Kapten Stephen bilang kalau dia bisa bantuin Bev supaya nggak dipenjara puluhan tahun. Syaratnya Bev harus mau kasih tahu nama-nama siapa aja yang tergabung dalam gerakan revolusi Bev itu. Berat hati kan tuh pasti si Bev. Karena udah tahu Bev ditahan dan ngerasa posisinya sekarang nggak aman, Bob diarahin nih sama salah satu orang dari kaum revolusioner itu. Bob disuruh kabur kemana-kemana aja dan ngelakuin apa aja. Semua ada strateginya. Bob bakal kabur berdua sama anaknya nih yang udah diberi nama Willa. Mereka berdua bakal jalan di tengah malam hari dan rutenya ngikutin strategi yang dikasih tahu sama orang dari kaum revolusioner tadi. Sementara itu besoknya satu persatu orang dari kaum revolusioner mulai ditangkap sama Kapten Stephen dan anak buahnya. Mereka bakal dipenjara nih semuanya. Ternyata Bev beneran bocorin nama-nama dari kaum revolusioner biar dia nggak dipenjara dong. Dan gara-gara itu Kapten Stephen dapat penghargaan dari angkatan militer tuh. Dia bisa melenyapkan orang-orang kaum revolusioner. Sedangkan Bev lagi terkurung di dalam rumah yang diasingkan. Dia bisa dapat rumah itu karena pemberian dari Kapten Stephen. Tapi pas Kapten Stephen udah menyelesaikan misinya dan mau mampir ke rumah itu, tiba-tiba Bev menghilang. Dan dia nulis surat kalau dia nggak tertarik sama Kapten Stephen. Jadi dia milih buat kabur dan hidup sendiri. Kapten Stephen langsung kecewa. Sejak hari itu, Bev sering menutupi dirinya kalau lagi di luar. Dia nggak mau sampai ketahuan dan kelihatan sama siapapun. Bev mau mengasingkan diri, dia nggak berkomunikasi sama siapapun. Itu adalah pilihan hidup Bev. 16 tahun kemudian, Kapten Stephen makin eksis dalam karirnya di angkatan militer. Dia namanya makin besar dan dikenal sama banyak orang. Sampai-sampai suatu hari Kapten Stephen diajak ketemuan sama pejabat-pejabat tinggi di Amerika. Kapten Stephen mau diajak kerjasama dengan beberapa pejabat tinggi di Amerika yang punya misi pengen melakukan pemurnian ras dengan menyingkirkan kaum atau kelompok sosial yang dipandang rendah atau merugikan, alias pemberontak. Pas diskusi sebelum deal-dealan sama Kapten Stephen, pejabat tinggi itu ngeri-ngeri banget. Mereka memandang pemberontak dan minoritas sebagai sampah masyarakat. Sebelum resmi bergabung ke klub pejabat tinggi yang punya visi dan misi permunian ras itu, Kapten Stephen sempat ditanya-tanya banyak hal. Salah satunya pertanyaan tentang pernah hubungan sama orang antaras atau enggak. Di situ Kapten Stephen malah bohong. Dia bilang dia nggak pernah hubungan sama orang antar ras. Have you ever engaged in an interracial relationship? Yes, sir. And you are American born by Gentile? Yes, sir.
Habis itu si pejabat tinggi itu juga bilang kalau nanti Kapten Stephen bakal diperiksa kerentanan secara fisik maupun hal lainnya untuk memastikan kalau Kapten Stephen emang layak buat masuk ke klub pejabat tinggi itu. Di situ Kapten Stephen bilang kalau dia nggak takut buat melakukan pemeriksaan apapun. Di sisi lain, suatu hari ada salah satu orang dari kaum revolusioner bernama Billy Goat yang suka menyiarkan suara ke radio akan bahaya rasisme yang dilakukan sama pemerintah. Tapi hari itu Billy Goat ditangkap sama petugas militer karena ketahuan tuh. Dia jadi nggak bisa manfaatin radio lagi kan tuh. Dia ditangkap dan diculik. Untungnya Billy Goat punya bocil-bocil yang bisa diajak kerjasama buat mengumumkan sesuatu pas dia diculik tuh. Dua bocil itu menyiarkan lewat radio buat kasih tahu situasi terkini lagi nggak aman. Jadi para mantan revolusioner yang dengar itu bisa siap siaga dan was-was. Tapi ternyata Billy Goat ditangkap bukan karena dia mantan revolusioner, tapi karena petugas militer itu disuruh sama Kapten Stephen buat nanya tentang anaknya Bev dan Bob. Karena Kapten Stephen curiga kalau itu adalah anaknya dia. Dan karena dia mau gabung ke klub pejabat tinggi itu, dia harus menyingkirkan anak tersebut kalau ternyata emang bener anaknya dia. Karena keluarga yang terancam, jadinya Billy Goat terpaksa ngasih tahu petugas militer tentang anaknya Bev. Their names are Bob and Willa Ferguson. They're up in Backtown Cross. Backtown Cross. Make me a reason to deploy in that town. Drugs and tacos. Got it. Nah, ini dia anaknya Bev yang udah remaja. Dia namanya Willa. Willa dibesarin sendirian sama Bob. Mereka tinggal di rumah yang terpencil di Backtown Cross. Mereka cuma tinggal berduaan. Di sisi lain, Kapten Stephen sama timnya lagi pada berdiskusi nih buat nyulik dan nahan Bob sama Willa. Dia bener-bener pengen membuktikan sebenarnya Willa itu beneran anak dia atau bukan. Di sisi lain, Willa sama Bob nih sebenarnya sering banget cekcok. Willa ngerasa Bob tuh orangnya asal-asalan. Jadi Willa sering ngurusin Bob. Udah gitu, Willa juga ngerasa dikekang sama Bob yang terlalu posesif. Sampai-sampai pas ada teman-temannya Willa yang datang ke rumah dan mau ngajak Willa hangout, Willa malah diomelin sama Bob karena nggak bilang-bilang dulu. Bob emang seposesif itu. Sebelum pergi, Bob selalu nyuruh Willa buat bawa alat radio komunikasi. Biar nanti kalau ada sesuatu yang berbahaya, Willa bakal menerima sinyal lewat alat radio komunikasi itu. Willa tuh sebel sebenarnya, tapi mau nggak mau dah dia nurutin apa aja perintah Bob alias ayahnya. Gak lama kemudian, akhirnya Willa dibolehin sama Bob buat pergi dengan teman-temannya. Seneng banget tuh Willa kalau udah bebas keluar dari rumah. Willa seneng-seneng aja bisa kumpul sama temennya. Tapi pas dia lagi sendirian di toilet, tiba-tiba ada sinyal suara masuk ke alat radio komunikasinya. Dia langsung bingung dong, tanda apa itu maksudnya? Gak lama kemudian, ada seorang mantan revolusioner temannya Bev dan Bob yang masuk ke toilet itu buat jemput Willa. Dia bilang dia harus ngamanin Willa ke suatu tempat. Right now you need to. Because you're in trouble, Willa. Right? Now there's an SOS signal out. I am here to help. But we have to leave here right away. Look, I knew your mom and your dad. I know you have a lot of questions and I'll answer them later, but right now we have to roll. Will you leave here with me? Akhirnya Willa udah diamanin tuh sama mantan revolusioner temannya Bev dan Bob bernama Deandra itu. Dan pas banget saat itu juga para petugas militer baru masuk ke sekolahnya Willa buat mencari Willa. Mereka mau menggeledah sekolah itu demi menemukan Willa. Di sisi lain, Bob dapat telepon dari pusat pejuang revolusi tuh. Dia dikasih tahu kalau situasi lagi nggak aman. Ada Kapten Stephen yang mau mengincar Bob dan Willa juga diincar. Tapi Willa udah aman sekarang sama Deandra. Bob diminta buat segera ke titik pertemuan. Tapi buat dikasih tahu titik pertemuannya, Bob harus nyebutin kode sandi dulu. Nah, si Bob ini karena udah lama nggak berurusan sama perkaum revolusian, jadinya dia lupa kode sandinya. Dan telepon itu udah keburu dimatiin. Jadi panik kan tuh si Bob. Gak lama kemudian, bener aja dong, Kapten Stephen sama bawahannya langsung pada samperin rumahnya Bob dan menggeledah. Untungnya Bob udah punya strategi dan persiapan buat kabur diam-diam tuh. Bob kabur lewat jalan bawah tanah yang udah dia rancang emang buat kabur kalau dihadapkan situasi genting. Dia bener-bener panik banget nih ngerangkak kabur keluar. Mana di dalam bawah tanah itu dilempar gas kan sama Kapten Stephen dari atas. Jadi dia harus cepet-cepet nih. Pas udah di atas dan keluar, Bob langsung buru-buru lari. Dia was-was banget nih, takut ketangkap sama Kapten Stephen. Pas di luar, Bob langsung pakai telepon umum buat telepon pusat kaum revolusioner. Dia pengen nanya di mana titik pertemuannya kan, karena belum dapat jawaban itu sama sekali. Tapi tetap aja harus nyebutin kodenya, dan dia masih belum inget juga. Kacau banget dah. Look, Steve Lockjaw just attacked my home. I lost my daughter. This is Bob Ferguson. You understand? I don't remember any more of this.
I don't remember any more of this code speak, all right? Let's just get on with what is the rendezvous point. Okay, I need you to give me the time. Jadi sia-sia nih dia pakai telepon umum karena dia masih belum bisa dapat informasi titik pertemuan. Habis dari situ Bob saking paniknya langsung samperin tempatnya Sensei Sergio, guru karatenya Willa. Untungnya Sensei Sergio ada di situ tuh. Bob langsung cerita kalau Kapten Stephen musuh dia di masa lalu lagi memburu dia sama Willa. Sensei Sergio yang ngeliat Bob panik langsung minta tenang dulu. Mereka siap-siap buat pergi ke tempat aman dan siapin senjetong nih. Sementara itu di sisi lain petugas militer bawahannya Kapten Stephen lagi interogasi siswa-siswi sekolahnya Willa buat ditanya-tanya tentang Willa. Tapi mereka juga nggak ada yang tahu Willa menghilang kemana. Di sisi lain Bob diajak sama Sensei Sergio buat ke apartemennya dulu. Di situ Bob bakal ngecas HP jadulnya dan mau coba telepon pusat tempat kaum revolusioner. Sedangkan Sensei Sergio bakal nyiapin beberapa senjetong. Pas coba telepon Bob bener-bener gedeg banget karena dia masih dipaksa buat nyebutin kode sandinya dan dia masih belum inget. Dia kepengen orang revolusioner yang ditelepon itu langsung aja kasih tahu di mana titik pertemuannya. Sampai akhirnya Bob maksa pengen ngomong sama atasan si penjawab telepon dia. Dia yakin atasannya nanti orang lama dan kenal sama Bob. Dan bener aja dong, akhirnya Bob bisa ngobrol sama Telly, orang revolusioner lama yang satu perjuangan sama Bob. Dulu, nggak pakai lama, Bob langsung dikasih tahu di mana titik pertemuannya. Okay, rendezvous is Sisters of the Brave Beaver. Sisters of the Brave Beaver, I don't know. Is that compound out in the hills? I need the coordinates, exact coordinates. Okay, 1 second. Tell them how to get there. Apologize. Mean it. Saat itu juga Bob langsung dikasih tahu gimana caranya pergi ke tempat bernama Sisters of the Brave Beaver. Gak lama setelah itu, Sensei Sergio langsung minta tolong anak buahnya buat antar Bob ke dalam mobilnya dia. Sensei Sergio juga kasih bekal senjetong buat Bob tuh. Sedangkan Sensei Sergio bakal ngelakuin aksi sendiri. Bob berterima kasih banget sama Sensei Sergio. Di sisi lain lagi, di sekolah ada temennya Willa yang terpaksa kasih tahu ke petugas militer nomor HP-nya Willa. Dan saat itu juga HP Willa yang lagi di dalam mobil dan mau kabur ke Sisters of the Brave Beaver bunyi. Deandra yang lihat itu langsung marah. Dia kecewa kenapa Willa nggak jujur kalau dia punya HP diam-diam. Saat itu juga Deandra langsung buang HP-nya Willa keluar. Tapi udah terlanjur kelacak tuh lokasi mereka. Jadinya bawahan Kapten Stephen bisa tahu dan mereka bakal ngikutin. Duh, gawat banget gak sih? Di sisi lain, Bob malah kena apes nih. Pas lagi diantar buat ke tempat mobilnya Sensei Sergio, Bob malah nggak nyampe loncat ke gedung depan dia. Dia malah jatuh ke bawah dan kehilangan jejak anak buahnya Sensei Sergio tuh. Dia langsung panik kan. Pas Bob mau mencoba lari, Bob malah ketangkap tuh sama polisi yang lagi razia di sekitar situ. Bob bener-bener nggak berkutik, mana dia sendirian pula kan tuh. Tapi untungnya anak buah Sensei Sergio langsung kasih tahu kabar itu. Dan senjetongnya ada di anak buahnya Sensei Sergio, bukan di Bob. Di sisi lain, Deandra sama Willa baru sampai di tempat Sisters of the Brave Beaver. Dan salah satu orang revolusioner di situ langsung shock pas ngeliat Willa, karena sebenarnya sekarang mereka semua udah menilai Bev alias ibunya Willa sebagai pengkhianat. Makanya Willa juga dicap sebagai anak pengkhianat. Di sisi lain, klub pejabat tinggi lagi pada rapat nih. Mereka nemuin fakta kalau Kapten Stephen punya anak dari mantan buron dan revolusioner alias Bev. Dan karena Bev itu orang kulit hitam, jadinya mereka nggak terima dong. Mereka ngerasa jijik sama Kapten Stephen. Apalagi mereka juga tahu nih kalau Kapten Stephen sengaja pengen beroperasi di Backton Cross buat nyari anaknya dan melenyapkan anaknya alias Willa. Jadi mereka pengen nyuruh tim salah satu pejabat tinggi yang masih muda itu buat memburu Kapten Stephen dan juga anaknya. Make it clean. Clean. We should all be able to eat off the floor. Yeah, it's that clean. Di sisi lain, Bob yang lagi ditahan dan kesakitan malah dapat pertolongan diem-diem dari Sensei Sergio nih. Sensei Sergio punya banyak kenalan, jadi Bob malah diarahin buat keluar dari tempat tahanan itu tuh. Dia langsung kesenengan dan buru-buru keluar buat ketemu sama Sensei Sergio. Pas ketemu sama Sensei Sergio, Bob langsung lega banget. Dia sampai mau nangis karena akhirnya bisa bebas nih. Dan mereka bakal langsung gas ke tempat Sisters of the Brave Beaver. Di sisi lain, Kapten Stephen sama para bawahannya udah selangkah lebih dekat ke tempat Sisters of the Brave Beaver. Mereka habis menginterogasi warga sekitar dan gak lama lagi bakal sampai di tempat itu. Duh, gimana ini ya? Dan bener aja dong, Deandra ngedenger ada suara mencurigakan di luar tempat Sisters of the Brave Beaver. Dia berusaha buat keluar diem-diem nih, biar gak ketahuan. Deandra nyuruh Willa buat tetap diem di situ dan jangan kemana-mana.
biar Deandra yang keluar sendirian. Tapi nggak lama kemudian, bawahan-bawahannya Kapten Stephen udah muncul dan langsung menahan Willa tuh. Willa cuma bisa ketakutan dan nggak berkutik, sedangkan Deandra entah kemana dan nggak kelihatan lagi. Willa langsung dianterin ke Kapten Stephen. Dia berhadapan langsung sama Kapten Stephen tuh. Duh, deg-degan banget gak sih? Gak pakai lama, Kapten Stephen langsung keluarin alat-alat buat melakukan tes DNA. Di situ bakal ketahuan tuh nanti Willa itu anak Kapten Stephen atau bukan. Willa cuma bisa ngikutin aja dah, dia nggak berani ngelawan. Kapten Stephen bilang kalau sampai hasilnya garis lurus horizontal itu artinya Willa anak dia dan itu bakal jadi masalah. Mereka berdua sama-sama deg-degan nih. Selama nunggu hasil tes DNA, situasi antara Kapten Stephen sama Willa canggung banget. Mereka sama-sama nggak suka satu sama lain, tapi dalam hatinya sungguh penasaran. Jadi mereka cuma ngomong-ngomong dan tanya asal-asal doang di situ. Sementara itu ternyata Deandra malah lagi tangkap dan diinterogasi sama bawahannya Kapten Stephen tuh. Dia dipaksa buat kasih tahu di mana keberadaan Bob. Tapi pastinya Deandra nggak mau kasih tahu itulah ya. Dia nggak mau jadi pengkhianat. Sementara itu ternyata hasil tes DNA menunjukkan garis lurus. Artinya Willa itu anaknya Kapten Stephen. Willa langsung panik. Dia bakal dilenyapkan sama Kapten Stephen. Di sisi lain, Bob sama Sensei Sergio malah kena apes lagi nih. Di perjalanan, mereka nggak sengaja ketahuan sama polisi lagi minum-minuman. Dan di situ mereka langsung lihat mobil polisi di belakang mau ngejar mereka tuh. Panik kan? Sensei Sergio langsung nyuruh Bob buat loncat dan jalan sendiri. Biar Sensei Sergio yang berurusan sama polisi. Gak pakai lama, Bob langsung loncat dari mobil. Dia bawa senjatong yang dikasih sama Sensei Sergio. Dia harus gerak cepet juga nih buat nyelamatin Willa. Duh, keburu gak nih ya? Bob langsung coba nyalain mobil yang dia lihat tuh. Dia pengen bawa mobil itu buat pergi ke tempat Sisters of the Brave Beaver. Dia buru-buru banget nih, harus gerak cepat. Bob langsung cari tempat yang tepat buat nembak ke arah target yang pengen dia tembak tuh. Dia cari tempat jarak jauh di atas biar gak ketahuan. Dia was-was banget nih. Pas coba membidik pakai senjatongnya, Bob kaget nih pas ngeliat Willa udah ditahan dan dipaksa masuk ke dalam mobil sama Kapten Stephen. Dia panikan tuh, sedangkan Willa bener-bener udah gak berkutik. Bob udah coba buat nembak, tapi dia malah ketahuan sama bawahan-bawahannya Kapten Stephen tuh. Jadi dia malah jadi sasaran. Mau gak mau, Bob harus cepet-cepet kabur dari situ. Gak pakai lama, Bob langsung masuk lagi ke dalam mobil buat ngejar mobilnya Kapten Stephen. Dia pengen coba ngejar nih. Duh, gregetan banget gak sih? Bob mencoba ngejar mobilnya Kapten Stephen banget nih. Tapi dia kehilangan jejak. Dia coba pakai sinyal alat komunikasi radionya pun nggak terdeteksi. Sedangkan Kapten Stephen lagi bawa Willa ke gurun tuh buat ketemuan sama orang yang udah dia suruh. Pas udah sampai, Willa langsung dipaksa masuk ke dalam mobil orang suruhannya Kapten Stephen itu. Willa udah berontak, tapi tetap aja dia nggak bisa ngelawan Kapten Stephen. Mana Bob juga belum dateng kan? Jadi Willa harus berusaha sendiri nih. Kapten Stephen minta suruhannya itu buat buang Willa jauh-jauh. Pas di dalam mobil, Willa langsung ngancam orang suruhannya Kapten Stephen kalau nanti bakal ada orang yang ngejemput Willa. Said, is someone gonna come by looking for you? Yeah. You're gonna find me? You're gonna fuck you up. Di sisi lain, Deandra lagi sedih nih karena dia ditangkap sama bawahannya Kapten Stephen. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Di sisi lain lagi, Sensei Sergio lagi ditangkap dan diinterogasi dulu sama polisi yang sempat ngejar tuh. Mau nggak mau kan dia ngikutin maunya polisi dulu. Di perjalanan, Bob udah ngeliat mobilnya Kapten Stephen lagi tuh. Tapi kan Willa udah nggak di dalam mobil itu. Willa sekarang di dalam mobil putih suruhannya Kapten Stephen. Karena nggak tahu, Bob jadinya tetap ngejar mobil Kapten Stephen tuh. Duh, salah arah nih dia. Sementara itu, Kapten Stephen udah duluan disamperin sama tim pejabat tinggi muda yang disuruh sama rekan-rekannya buat membersihkan alias melenyapkan Kapten Stephen. Dan saat itu juga Kapten Stephen langsung ditembak sama tim. Mobil Kapten Stephen langsung terpental. Duh, gila banget kan? Di sisi lain ternyata Willa dibawa ke rumah terpencil gitu tuh. Itu tempat komplotan rahasianya Kapten Stephen. Willa bener-bener gak bisa berkutik. Dia juga bingung mau ngapain. Di sisi lain, Bob lagi shock nih karena dia ngeliat asap-asap hangus mobilnya Kapten Stephen di pinggir jalan. Dia heran dan kebingungan kenapa bisa begitu. Dia takut di dalamnya ada Willa dan Willa metong. Di sisi lain, Willa ternyata malah dibebasin lagi nih sama orang suruhannya Kapten Stephen. Di situ orang suruhannya Kapten Stephen malah bikin metong komplotannya Kapten Stephen. Wah, dia kayaknya juga mulai jerat tuh sebenarnya karena dia orang dari ras Indian, bukan kulit putih. Willa langsung manfaatin kesempatan itu buat kabur pakai mobil putih tadi. Sedangkan Bob pas ngecek mobilnya Kapten Stephen, ternyata di situ nggak ada Willa. Dia jadi makin bingung
bingung nih, kemana Willa? Dia langsung ke jalan raya buat cari Willa. Sedangkan Willa pas di jalan, mobil dia diikutin sama si Tim yang disuruh buat melenyapkan Willa. Duh, jadi gawat banget kan nih, kejar-kejaran mobil tuh mereka. Yang bikin makin gregetan, untungnya muncul mobil Bob nih sekarang di posisi paling belakang. Jadi mobil Willa di paling depan, mobil Tim di tengah, dan mobil Bob di belakang. Duh, saling kejar dan curiga itu mereka bertiga. Pas jaraknya udah agak aman, Willa berhentiin mobilnya dan dia ngumpet di balik pasir-pasir, tanaman, dan batu. Willa mau mencoba ngelawan dan bikin metong orang yang kejar dia tuh, alias si Tim. Dan akhirnya si Tim yang gak ngeh langsung nabrak mobil putih itu. Willa udah was-was banget nih, dia pengen nembak orang itu. Willa gak mau sampai terperangkap lagi. Gak lama kemudian si Tim keluar dari mobil. Tapi pas Willa teriak kode kata-kata revolusioner, si Tim gak ngerti. Jadi Willa langsung bikin metong si Tim. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction. What? Gak lama kemudian Bob sampai di tempat Willa itu. Dia langsung nyalain alat komunikasi radio supaya bisa bunyiin sinyal-sinyal sesama revolusioner. Bob juga was-was banget tuh. Di situ Willa juga was-was. Dan tiba-tiba pas udah ngeliat Willa, Bob langsung lega. Tapi Willa teriak kode kata-kata revolusioner lagi. Dia kan udah tahu kalau Bob itu bukan bapak kandungnya. Jadi dia stres nih, bingung hidup dia gimana dan siapa aja orang-orang yang jahat. Who are you? It's your dad. Look at me. It's okay. Abis itu Willa akhirnya percaya dan dia langsung peluk Bob. Dia stres banget sama hidupnya sendiri. Pas di dalam mobil, Willa langsung nangis dan peluk Bob. Dia gak kuat dan gak tahan sama semua yang dia alamin. Gak pernah tahu ibunya siapa, terus bapak kandungnya bukan Bob, tapi dia dibesarkan dari kecil sama Bob, dan tiba-tiba diincar sama banyak orang. Tapi sekarang semua itu udah selesai. Gak lama setelah itu ada Kapten Stephen yang baru sadar dari tragedinya itu. Dia masih hidup tuh ternyata, walaupun mukanya udah babak belur dan hancur lebur. Beberapa hari setelah itu, Kapten Stephen diinterogasi sama pejabat tinggi soal hubungan sama Bev. Kapten Stephen ngakunya dia diperkaos sama Bev dan saat itu nggak sadar. Padahal dia cuma ngeles aja tuh, biar bisa diterima di klub permurnian ras itu. Abis itu Kapten Stephen langsung dapat ruangan kerja tuh. Dia seneng banget karena itu yang emang dia pengen dari lama. Tapi ternyata Kapten Stephen malah diracunin lewat udara ruangan itu. Secara perlahan Kapten Stephen gak sadarkan diri. Wah, ternyata para pejabat tinggi cuma pengen ngejebak Kapten Stephen tuh. Abis itu Kapten Stephen yang gak sadarkan diri langsung dikremasi. Gila banget kan? Dia dilenyapkan sama para pejabat tinggi itu. Di sisi lain, Willa baru dikasih surat sama Bob nih. Surat itu dari Bev, ibunya Willa. Willa deg-degan banget mau baca isi surat dari Bev itu. Abis baca surat itu, Willa langsung terharu dan peluk Bob. Dia sekarang jadi makin sayang nih sama Bob. Willa gak nyangka Bob mau sukarela membesarkan dan merawat Willa selama ini. Film One Battle After Another bukan tentang menang, bukan tentang pahlawan, dan bukan tentang akhir yang sempurna. Film ini tentang realita bahwa hidup seringkali tidak memberi kita jeda. Banyak orang berpikir suatu hari nanti semuanya akan tenang, semua masalah akan selesai, semua luka akan sembuh. Namun kenyataannya hidup sering berjalan berbeda. Satu masalah selesai, masalah lain datang. Dan itu tidak berarti kita gagal. Itu berarti kita hidup. One Battle After Another bukan hanya judul, itu adalah gambaran hidup banyak orang. Dan mungkin kekuatan terbesar bukan saat kita menang, tapi saat kita tetap berjalan meski lelah, meski hancur, meski tidak tahu kapan semua ini akan berhenti. Gimana nih pendapat kamu tentang film One Battle After Another? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.